Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F, kelas MP47 gabungan MCS 01. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis penerapan model IDIC dalam Customer Relationship Management pada perusahaan ruang guru. Oke, sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada Nabila Ananda, lalu ada Muhammad Rifaldi, lalu ada Reva Putri, ada Syahla Ataya, ada Nisalis, dan juga yang terakhir saya sendiri, Abna Fujatullah. Oke, di sini yang pertama ada latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sektor pendidikan melalui kemunculan platform education teknologi atau yang disingkat dengan IDTech yang menawarkan pembelajaran fleksibel dan mudah untuk diakses. Namun, meningkatnya persaingan antar platform menuntut perusahaan untuk tidak hanya menyediakan layanan yang berkualitas, tapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM menjadi strategi penting dalam memahami kebutuhan pelanggan dan juga meningkatkan loyalitas. Ruang Guru sebagai perusahaan IDTech terkemuka di Indonesia menerapkan CRM untuk mengelola hubungan dengan pengguna yang beragam. Salah satunya melalui pendekatan model IDIC, Identify, Differentiate, Interact, Customize. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisa penerapan model IDIC dalam strategi CRM ruang guru. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana penerapan Customer Relationship Management CRM dalam praktik operasional ruang guru, lalu bagaimana implementasi model IDIC dalam strategi CRM ruang guru, dan juga apa peran utama proses CRM untuk meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan ruang guru. Nah, tujuannya sendiri di sini untuk menganalisis penerapan CRM pada perusahaan ruang guru, lalu mengevaluasi implementasi model IDIC dalam strategi CRM ruang guru, lalu mengidentifikasi peran proses CRM dalam mempertahankan dan memperkuat hubungan pelanggan ruang guru. Oke, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana Customer Relationship Management atau CRM diterapkan di ruang guru. CRM di ruang guru berfungsi sebagai strategi untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pengguna, yaitu siswa dan orang tua, melalui pemanfaatan data dan juga teknologi digital. Sebagai platform pendidikan berbasis aplikasi, ruang guru memiliki jumlah pengguna yang besar dan juga beragam. Oleh karena itu, CRM menjadi penting untuk mengelola data penggunanya seperti jenjang pendidikan, minat belajar, hingga riwayat penggunaan aplikasi. Data ini kemudian digunakan untuk memahami kebutuhan penggunanya secara lebih mendalam. Dengan adanya CRM, ruang guru tidak hanya berfokus pada penjualan layanannya, namun juga berfokus pada peningkatan pengalaman belajar para pengguna. Hal ini tercermin dari upaya ruang guru dalam meningkatkan kualitas layanan, memberikan konten yang relevan, serta menjaga kepuasan dan juga loyalitas penggunanya agar tetap menggunakan platform ruang guru ini dalam jangka waktu yang panjang. Dalam implementasinya, CRM di ruang guru dapat dianalisis menggunakan model IDIC yang terdiri dari Identify, Differentiate, Interact, dan juga Customize. Pertama, pada Identify, ruang guru mengidentifikasi penggunanya melalui pendaftaran akun di aplikasinya. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pengguna, jenjang pendidikan, serta aktivitas belajar yang dilakukan di platform ruang guru itu sendiri. Lalu yang kedua ada Differentiate, di mana ruang guru itu mengelompokkan penggunanya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik seperti tingkat pendidikan, mata pelajaran yang sering diakses, dan juga intensitas penggunaan aplikasi ruang guru itu sendiri. Pengelompokan ini membantu ruang guru memahami perbedaan kebutuhan setiap penggunanya. Yang ketiga ada Interact. Ruang guru membangun interaksi berkelanjutan dengan para pengguna melalui berbagai saluran seperti notifikasi aplikasi, email, fitur chat bantuan, dan juga konten edukatif di media sosialnya. Yang terakhir ada Customize. Ruang guru menyesuaikan layanan dan juga konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna ruang guru itu. Misalnya melalui rekomendasi materi belajar dan juga fitur pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa.
Melalui penerapan model IDIC ini, CRM di ruang guru berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis dan objek penelitian. Untuk pendekatan kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus penerapan Customer Relationship Management atau CRM, dan objek penelitian kami adalah ruang guru, yaitu perusahaan edutech berbasis layanan digital. Untuk pengumpulan dan analisis data, data diperoleh melalui studi dokumentasi menggunakan data sekunder dari situs resmi, media online, laporan perusahaan, dan juga jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan data berdasarkan model IDIC, yaitu Identify, Differentiate, Interact, dan juga Customize, untuk menarik kesimpulan dan juga rekomendasi. Oke, lalu selanjutnya di sini ada profil dan juga layanan dari ruang guru. Profil singkatnya, PT Ruang Raya Indonesia atau yang bisa kita sebut Ruang Guru ini telah didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara dan juga Iman Usman. Ruang Guru ini merupakan perusahaan yang menyediakan solusi belajar berbasis teknologi untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMK. Hingga saat ini, Ruang Guru telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna, serta mengelola 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Selain itu, Ruang Guru memiliki misi untuk memudahkan pelajar mendapatkan pendidikan yang bermutu dengan memanfaatkan teknologi, dan juga Ruang Guru memiliki visi untuk memberikan layanan belajar bermutu dengan harga yang terjangkau dan mewujudkan lapangan kerja bagi tenaga pendidik. Lalu untuk layanannya, Ruang Guru menawarkan kelas virtual, video tutorial, bimbingan belajar online, hingga persiapan ujian yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa di Indonesia dengan konten yang mengikuti kurikulum nasional dan dapat diakses melalui aplikasi ataupun website. Oke, lalu selanjutnya di sini ada segmentasi dan juga strategi digital dari Ruang Guru. Ruang Guru ini menjalankan segmentasi pasar yang cukup luas, mulai dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, serta peserta umum untuk program persiapan ujian seperti UTBK, CPNS, dan lain sebagainya. Pasar utama yang menjadi target Ruang Guru adalah siswa dari kalangan menengah yang berada di daerah perkotaan maupun semi perkotaan yang memiliki akses terhadap perangkat dan juga koneksi internet yang cukup baik. Lalu dalam hal strategi digital, Ruang Guru mengandalkan pemanfaatan teknologi dan pemasaran berbasis konten untuk membangun brand awareness dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Platform media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube digunakan secara aktif untuk menyebar konten edukatif yang dikemas secara menarik dan relevan dengan gaya komunikasi ala generasi muda. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis penerapan model IDC pada ruang guru. Nah, yang pertama ini adalah tahap identify atau identifikasi. Jadi, tahap identify ini merupakan proses pengumpulan data pelanggan secara akurat dan komprehensif, mencakup informasi identitas, kontak, riwayat transaksi, serta pola perilaku pelanggan, sehingga perusahaan dapat memahami kebutuhan dan karakteristik pelanggan sebagai dasar penerapan Customer Relationship Management. Lalu di sini ada yang pertama, yaitu pengumpulan data awal pengguna pada ruang guru. Jadi ruang guru ini melakukan pengumpulan data pengguna sejak tahap awal pendaftaran akun seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Ini adalah tahap awal pendaftaran akun. Jadi data yang dikumpulkan ini dapat meliputi identitas dasar seperti nama, usia, jenjang pendidikan, serta lokasi pengguna. Nah, selain itu juga ruang guru mengumpulkan data akademik seperti kelas yang sedang ditempuh, mata pelajaran yang diminati, dan tujuan belajar pengguna. Data tersebut ini disimpan dalam sistem basis data terintegrasi yang memungkinkan pengelolaan informasi secara sistematis dan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya itu ada identifikasi perilaku belajar pengguna pada ruang guru. Jadi ruang guru juga mengidentifikasi perilaku pengguna melalui aktivitas belajar di dalam aplikasi ruang guru ini. Identifikasi ini mencakup frekuensi penggunaan aplikasi, lalu ada durasi penggunaan aplikasi atau durasi belajar, terus jenis konten yang sering diakses oleh pengguna, serta hasil latihan soal dan evaluasi.
Nah, informasi ini memberikan gambaran mengenai pola belajar dan tingkat pemahaman pengguna. Melalui pemanfaatan teknologi digital ini, data perilaku ini dapat dianalisis untuk membentuk profil pengguna secara individual. Nah, tahap yang kedua ini adalah differentiate atau membedakan. Jadi, di tahap ini bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai dan kebutuhan spesifiknya agar perusahaan dapat memahami perbedaan karakteristik serta potensi masing-masing pelanggan. Selain berdasarkan nilai, tahap ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik pelanggan termasuk preferensi, karakteristik, serta aspek demografis. Nah, untuk diferensiasinya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada berdasarkan jenjang dan kebutuhan pendidikan. Jadi, ruang guru ini melakukan diferensiasi pelanggan berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Diferensiasi ini mencerminkan penerapan needs-based segmentation di mana layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Lalu, yang kedua ini ada diferensiasi berdasarkan tingkat kemampuan dan aktivitas pengguna. Nah, ruang guru juga selain dalam jenjang pendidikannya, ruang guru dapat membedakan pengguna berdasarkan tingkat kemampuan akademik dan keaktifan belajarnya. Jadi, pengguna dengan performa tinggi mendapatkan materi pengayaan, sedangkan pengguna dengan capaian rendah memperoleh materi penguatan. Namun, diferensiasi yang dilakukan ruang guru ini masih berfokus pada aspek akademik dan belum sepenuhnya mempertimbangkan Customer Lifetime Value atau CLV, sebagaimana disarankan oleh penelitian Gupta dan Lehman tahun 2005. Nah, penerapan tahap differentiate ini memungkinkan ruang guru juga mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan tetap sasaran. Dengan memahami perbedaan kebutuhan dan nilai pengguna, ruang guru dapat merancang strategi layanan yang sesuai dengan masing-masing segmen pelanggan. Selanjutnya adalah tahap interact, yaitu tahap di mana ruang guru membangun interaksi dua arah yang berkelanjutan dengan pengguna. Interaksi ini dilakukan melalui berbagai kanal digital seperti aplikasi pembelajaran, live class, notifikasi aplikasi, email, serta media sosial. Melalui fitur live class, sesi tanya jawab, dan evaluasi belajar, pengguna tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Interaksi ini memungkinkan ruang guru memperoleh umpan balik langsung dari pengguna, sekaligus memahami kebutuhan dan preferensi belajar mereka secara lebih dinamis. Dengan adanya interaksi konsisten, ruang guru dapat meningkatkan customer engagement dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pengguna yang pada akhirnya berkontribusi terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan data dan interaksi yang telah dikumpulkan, ruang guru kemudian menerapkan tahap customize, yaitu penyesuaian layanan pembelajaran. Ruang guru melakukan personalisasi konten melalui sistem rekomendasi materi yang disesuaikan dengan performa, tingkat kemampuan, dan kebutuhan masing-masing pengguna. Pengguna juga dengan capaian belajar tinggi akan mendapatkan materi pengayaan, sedangkan pengguna yang mengalami kesulitan akan memperoleh materi penguatan. Selain itu, ruang guru juga menyediakan berbagai pilihan paket layanan yang fleksibel sesuai dengan tujuan akademik pengguna. Strategi ini mencerminkan penerapan mass customization yang bertujuan meningkatkan relevansi layanan, kepuasan pengguna, serta membangun loyalitas pelanggan secara jangka panjang. Slide ini menampilkan diagram alur penerapan model IDIC pada ruang guru. Proses dimulai dari tahap identify, yaitu pengumpulan data, profil, dan perilaku belajar pengguna, kemudian dilanjutkan dengan differentiate, di mana pengguna dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Tahap interact berperan sebagai penghubung melalui komunikasi dua arah antara ruang guru dan pengguna. Informasi yang diperoleh dari tahap ini kemudian digunakan pada tahap customize untuk penyesuaian layanan pembelajaran secara lebih personal. Keseluruhan alur ini menunjukkan bahwa strategi CRM ruang guru bersifat berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya adalah evaluasi dan juga rekomendasi. Evaluasi penerapan CRM berbasis IDIC untuk faktor identifikasi pengguna melalui data pendaftaran dan aktivitas belajar. Data digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara personal. Rekomendasi strategis yang kami buat adalah integrasi data pengguna antar layanan agar profil pelanggan lebih akurat. Yang selanjutnya, evaluasi faktor differentiate. Diferensiasi berdasarkan jenjang pendidikan, kemampuan, dan layanan.
Hal ini belum optimal pada nilai pelanggan jangka panjang. Rekomendasi yang kami berikan adalah segmentasi pelanggan berdasarkan nilai dan potensi jangka panjang. Selanjutnya, evaluasi faktor interaksi melalui aplikasi, live class, media sosial, dan notifikasi. Nah, interaksi ini masih dominan otomatis dan juga personalisasinya masih terbatas. Rekomendasi yang kami berikan adalah peningkatan interaksi yang lebih personal dan juga responsif. Yang terakhir, evaluasi di faktor customize. Personalisasi konten dan paket layanan sesuai performa pengguna. Nah, CRM berjalan cukup efektif namun masih dapat dikembangkan. Rekomendasi yang kami berikan adalah optimalisasi personalisasi dan juga rekomendasi pembelajaran berbasis data. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa Ruang Guru telah menerapkan Customer Relationship Management atau CRM berbasis model ID secara struktur dan juga sesuai dengan karakteristik industri pendidikan digital, yang tercermin dalam pengelolaan data pengguna, diferensiasi pelanggan, interaksi digital, serta personalisasi layanan pembelajaran. Namun, implementasi model ID belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pemanfaatan nilai pelanggan jangka panjang dan juga pedalaman interaksi personal. Oleh karena itu, Ruang Guru disarankan untuk memperkuat integrasi dan juga analisis data pelanggan, meningkatkan kualitas interaksi yang lebih personal, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi analitik dan juga kecerdasan buatan serta prediktif agar strategi CRM itu lebih efektif, berkelanjutan, dan juga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.